Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Rafali dengan nomor NPM 221506111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi yang sudah saya dapatkan dari mata kuliah AI dan juga teori bahasa otomata atau TBO. Baik, langsung saja di sini. Yang pertama saya akan membahas mata kuliah AI terlebih dahulu, yaitu pengertian AI, selanjutnya komponen AI, lalu perbedaan AI dan aplikasi AI. Yang pertama ya pengertian AI dulu. AI sendiri yaitu adalah salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Ini menurut pengertian dari Sri Kusuma Dewi pada tahun 2003. Komputer sendiri yaitu adalah alat penghitung ya, yang digunakan untuk manusia guna memudahkan pekerjaan sehari-harinya. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen AI. Di sini AI terdiri dari dua, yaitu basis pengetahuan dan motor inferensi. Oke, jadi basis pengetahuan itu adalah berisi fakta-fakta, teori dan pemikiran dan hubungan antara satu dengan yang lainnya, yaitu seperti teori-teori yang akan dipelajari lah oleh si AI atau si kecerdasan buatan itu. Lalu yang selanjutnya yaitu motor inferensi, yaitu kemampuan si AI ini sudah bisa menarik kesimpulan berdasarkan beberapa pengalaman dan juga hmm, hal-hal yang sudah dilakukan gitu, yang sudah dipelajari si AI-nya ini. Nah, nanti dari itu kita bisa memberikan input atau kita memberikan masalah atau memberikan suatu pertanyaan ke AI, maka dia akan memberikan output berupa jawaban, solusi, dan juga pemecahan masalahnya. Selanjutnya yaitu perbedaan AI dengan kecerdasan alami. Perbedaan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami gitu. Yang pertama, kecerdasan buatan itu biasanya lebih permanen. Kecerdasan alami itu cepat mengalami perubahan atau bisa juga lupa atau bisa juga di-upgrade dengan sendirinya ya, dan bersifat lebih kreatif. Yang kedua, kecerdasan buatan itu lebih mudah diduplikasi, sedangkan kecerdasan alami itu tidak mudah diduplikasi dan disebarkan karena dia tidak mungkin juga menduplikasi otak dari manusia. Yang ketiga yaitu kecerdasan buatan itu lebih murah dan kecerdasan alam itu lebih mahal karena harus mendatangkan seorang untuk mengerjakan pekerjaan dalam waktu yang lama gitu untuk mempelajari hal-hal tersebut. Selanjutnya yaitu empat itu kecerdasan buatan itu konsisten karena dia sendiri adalah setelah memiliki teknologi jadi sulit gitu untuk tidak konsisten. Kalau kecerdasan alam itu senantiasa berubah, lalu kalau kecerdasan buatan itu dapat didokumentasikan dengan cara melacak setiap sistem, setiap aktivitas dari sistem tersebut, kalau kecerdasan alam itu sangat sulit lah untuk dibuat kembali gitu. Lalu kecerdasan buatan itu dapat dieksekusi dengan lebih cepat. Selanjutnya yaitu kecerdasan buatan itu dapat menjalankan tugas tertentu lebih banyak dan juga lebih kompleks gitu karena biasanya kecerdasan buatan itu sudah diprogram sedemikian rupa gitu. Lalu selanjutnya kecerdasan buatan itu menambah pengetahuan harus dilakukan dan melalui sistem yang dibangun. Jadi memang kecerdasan buatan itu membutuhkan seorang engineer, AI engineer untuk menambah pengetahuannya, sedangkan kecerdasan alami itu bersifat alami dan kreatif itu dari manusianya. Selanjutnya kecerdasan buatan itu harus bekerja dengan input simbolik, sedangkan orang-orang itu menggunakan pengalaman secara langsung untuk menjadi pembelajarannya seperti itu. Lalu terakhir kecerdasan buatan itu sangat terbatas karena juga dia berbasis pada komponen dan codingan-codingan yang telah dibuat oleh si programmernya, sedangkan kecerdasan alam itu punya pemikiran yang sangat luas gitu dan bisa berubah-ubah. Nah, ini perbedaan komputasi kecerdasan buatan dengan komputasi konvensional. Kalau kecerdasan buatan itu yang pertama mengandung konsep simbolik, sementara pemrograman konvensional itu algoritma. Terus kecerdasan buatan itu bisa nggak lengkap, sedangkan pemrograman itu harus lengkap. Selanjutnya pencarian itu bersifat heuristik, sedangkan pemrograman konvensional itu berdasarkan pada algoritma. Seperti itu.
Dan juga kecerdasan buatan itu berfokus pada pengetahuan, sedangkan pemrograman itu pada data dan informasi yang disediakan. Ini aplikasi-aplikasi atau penerapan AI yang di sini yang pertama itu sistem pakar. Di sini komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian, komputer ini tuh punya semacam keahlian gitu untuk meniru keahlian yang dimiliki oleh pakar. Selanjutnya itu pengolahan bahasa alami. Dengan pengolahan bahasa alami ini diharapkan user dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-harinya dari manusia itu. Selanjutnya itu pengenalan ucapan atau speech recognition, yaitu seperti kayak pengenalan suara-suara yang kita bicarakan, misal pada Google Speech itu Google Google yang misal kita mengucapkan halo Google dan dia akan mendengarkan dan memindahkan dari kita yaitu bahasa bahasa mulut dan suara menjadi sebuah teks gitu. Selanjutnya yaitu pada robotika dan sistem sensor, yang kelima computer vision, lalu yang keenam intelligent computer aid instruction, komputer yang bisa yang bisa digunakan sebagai tutor yang dapat mengajar dan juga gameplay yang biasa digunakan para pengembang game. Oke, selanjutnya yaitu saya akan bahas tentang mata kuliah teori bahasa dan otomata. Teori bahasa dan otomata sendiri yaitu suatu cabang komputer, ilmu komputer yaitu model yang menggagas tentang komputasi, bagaimana teori bahasa dan otomata itu berjalan. Suatu bentuk yang memiliki fungsi dari komputer-komputer digital, bisa menerima input, menghasilkan output, bisa memiliki penyimpanan sementara, dan mampu membuat keputusan dalam mentransformasi input ke output. Nah, ini seperti yang tadi. Jadi, teori bahasa dan otomata itu suatu bagian dari teori komputasi yang ada di cabang ilmu komputer. Penekanannya di sini adalah pemecahan masalah yang akan diselesaikan oleh si teori bahasa dan otomata itu. Selanjutnya, berfokus pada penulisan suatu kalimat dalam sebuah bahasa akan mengikuti suatu aturan tertentu yang berlaku pada bahasa yang telah ditentukan, yaitu aturan. Nah, aturan ini tuh dikenal dengan tata bahasa atau grammar yang ditentukan gitu. Tata bahasa sendiri itu yaitu kumpulan dari himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi yang tadi telah ditentukan di awal. Sejarahnya itu pada tahun 1959, seorang ahli bernama Noam Chomsky itu melakukan penggolongan tingkatan bahasa menjadi 4, ya, yang juga biasa disebut dengan hierarki Chomsky yang masih digunakan pada teori bahasa dan otomata di dunia sekarang ini. Seperti itu. Terus juga di dalam teori bahasa dan otomata itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu abjad, ada abjad. Yang kedua itu string, lalu bahasa, bahasa kosong, dan bahasa universal. Yang pertama itu adalah abjad, itu sebuah himpunan berhingga tak kosong yang berisi dengan simbol-simbol seperti semisal A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N itu merupakan alfabet, terus 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu merupakan numerik. Dan 0 dan 1 itu merupakan alfabet bersifat biner atau binary alfabet. Selanjutnya yang kedua yaitu bahasa. Bahasa sendiri itu adalah kumpulan dari para string. Kumpulan seperti 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 12, 1, 2, 3 ini, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2. Nah, itu adalah bahasa dari abjad tersebut. Jadi kalau string itu semisal adalah kumpulan dari abjad, bahasa ini adalah kumpulan dari string. Dan bahasa kosong itu adalah suatu bahasa yang tidak terdiri dari string atau biasa dinotasikan dengan himpunan kosong atau dengan disimbolkan dengan ini. Nah, ini contoh mesin otomata sederhana, misal otomata pada saklar listrik. Ini merupakan sebuah gambaran state gitu. State yang memiliki dua lingkaran ini merupakan final state. Lalu yang memiliki tanda panah dengan bulat yang tidak ada sebelumnya seperti ini. Nah, ini juga bisa dibilang dengan
awal dari state itu dimulai. Di sini ada dua state, yaitu state off dan state on. Dan juga ini yang 0 dan 1 ini merupakan bisa dibilang dengan input sebutannya. Jadi ada input 0 dan input 1, ada state off dan juga state on. Nah, cara bacanya bila mesin mendapat string input 0, nih, input 0, maka dia akan memutar di sini di state off, maka dia akan diterima karena off ini sendiri adalah final state. Sedangkan kalau 0 1 0 juga diterima karena begini. Off diberikan 0. 0 input lalu 1 selanjutnya ke sini, lalu selanjutnya input 0 maka akan ke sini. Maka dia juga akan diterima gitu stringnya seperti itu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.